Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Budi Utomo Surakarta, khususnya kelas 7. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya. Oke, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang komoditas tanaman sayuran. Untuk di minggu kemarin, kita sudah mempelajari sayuran yang dimanfaatkan berupa daunnya. Jadi ada beberapa sayuran yang diambil daunnya untuk dikonsumsi atau dijadikan masakan. Nah, untuk selanjutnya, mari kita belajar tentang tanaman sayur yang diambil dari bagian yang lain. Contohnya, yang ini adalah dimanfaatkan umbinya. Oke. Ya. Tanaman sayur yang dimanfaatkan umbinya. Di sini dicontohkan ada wortel. Wortel adalah sumber vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Selain itu, mengandung banyak vitamin B dan C. Wortel mempunyai 3 jenis, yaitu jenis imperator, jenis centenai, dan jenis nantes. Nah, itu jenis-jenis wortel. Mungkin masih banyak lagi ya yang dimanfaatkan umbinya, seperti mungkin kentang, kemudian barangkali juga ada yang memasak menggunakan singkong, ketela. Nah, itu contoh-contoh lain dari tanaman sayur yang dimanfaatkan umbinya. Kemudian, selanjutnya ada tanaman sayur yang dimanfaatkan buahnya. Yang pertama ada tomat. Tomat merupakan jenis sayur buah yang banyak digunakan sebagai bahan pelengkap masakan. Rasa asam pada tomat dapat menambah cita rasa makanan menjadi lebih segar. Ya. Biasanya tomat ditambahkan dalam berbagai macam sayuran, baik itu dicampurkan langsung, atau mungkin ada juga yang digunakan sebagai lalapan, ya, atau makanan pendamping. Ya. Mengapa? Karena tomat itu memiliki rasa yang segar sehingga menambah cita rasa pada makanan sehingga lebih nafsu dalam memakan masakan yang disediakan. Nah, itu manfaat dari tomat. Kemudian ada terong. Terong mengandung serat dan karbohidrat yang rendah sehingga bermanfaat untuk mengatur gula darah dan mengontrol penyerapan glukosa dalam tubuh. Nah, mengandung serat itu sangat bermanfaat untuk kelancaran pencernaan. Jadi kalau seratnya banyak, maka pencernaan akan menjadi lancar. Selain itu, juga mengatur gula di dalam darah yang mengontrol penyerapan glukosa dalam tubuh. Untuk kita yang di sini mungkin masih muda, mungkin tidak terlalu terasa ya kondisi atau kadar gula dalam diri kita. Tetapi mungkin di sana yang memiliki usia yang udah agak banyak atau agak tua, mungkin ya sekitar 30 ke atas, itu sangat terasa jika di dalam darah atau di dalam tubuhnya itu kadar gula darahnya itu tinggi atau rendah. Itu sangat berpengaruh. Nah, terong memiliki manfaat dalam mengatur itu, dalam mengatur kadar gula darah. Terong biasanya bisa juga dimasukkan langsung dalam sayuran, atau mungkin bisa diolah sebagai masakan-masakan yang lain atau menjadi olahan yang lain. Seperti misalnya terong balado, sambal terong, terong crispy, dan lain-lain. Nah, itu rasanya enak semua itu, terutama yang suka. Contohnya ya saya suka olahan terong. Diolah apapun, ya sayur, ya balado, ya terong goreng, sambal terong, terong crispy. Nah, itu semua saya suka karena memang teksturnya itu lembut, rasanya juga enak.
dan juga tentunya juga ada manfaatnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu. Jadi, terong juga termasuk tanaman sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi dan merupakan contoh dari tanaman yang diambil buahnya atau tanaman sayur yang dimanfaatkan buahnya. Nah, itu. Kemudian ada pare. Nah, pare bermanfaat untuk mencegah kanker payudara, menurunkan gula darah. Di dalam pare terkandung serat dan vitamin C yang berfungsi untuk menjaga kecantikan kulit. Nah, itu. Pare juga sama, bisa dibuat berbagai macam olahan. Kalau yang sering itu biasanya oseng pare ya. Oseng pare. Di sini banyak di Solo. Nah, oseng-oseng pare. Nah, rasanya ya kalau itu mungkin tergantung ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Karena memang ada sedikit pahit-pahitnya. Tapi kalau saya termasuk ya yang suka, maksudnya bukan orang yang nggak doyan pare, tapi ya doyan atau bahkan juga suka, cuman mungkin nggak terlalu ya. Karena ya memang enak, ya walaupun ada pahit-pahitnya, tapi itu tidak terlalu ya. Yang penting dalam mengolahnya itu benar, cara-caranya itu benar. Jadi justru pahitnya itu kayak menambah cita rasa yang unik, karena jarang masakan yang memiliki rasa seperti itu. Ya, dibuat oseng-oseng pare. Atau juga bisa biasanya kalau kalian beli siomay, nah itu di dalamnya kan ada juga pare. Nah, bagi yang suka itu juga ada di dalam siomay. Ya, biasanya kan ada apa aja itu? Ada kopis, ada siomay, tahu. Nah, terus biasanya juga ada parenya. Pare juga memiliki manfaat yang bisa diserap oleh tubuh atau bermanfaat bagi tubuh kita. Oke, kalau tadi dan juga pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komoditas tanaman sayur. Nah, pada pagi hari ini kita langsung lanjut ke slide atau PowerPoint selanjutnya, yaitu tentang tahapan budidaya tanaman sayur. Yang pertama, sarana budidaya tanaman sayur. Hal utama yang dibutuhkan dalam budidaya ini adalah lahan untuk menanam. Jelas ya, karena kalau nggak ada lahan, di mana kita mau menanam itu, mau menanam sayur. Kebutuhan sarana dalam budidaya tanaman juga harus dipenuhi. Sarana meliputi peralatan dan bahan budidaya tanaman. Yang pertama ada peralatan budidaya. Alat-alat yang digunakan yaitu cangkul, sekop, garpu, dan alat untuk memelihara tanaman, misalnya gunting, cetok, dan lainnya. Jadi, itu alat-alat dalam budidaya tanaman. Nah, jadi, misalnya kalau di ladang, atau mungkin di sawah, atau di kebun, kalau kita mau menanam, kemudian harus ditanam di dalam tanah, itu tentu kita harus melubangi tanah dulu atau menyiapkan tempat yang bisa digunakan untuk ditanam. Nah, kita tentu butuh alat. Kalau pakai tangan ya kesusahan. Nah, apalagi belum lagi kalau nanti ada kayak batu dan lain-lain, nah itu akan lebih susah lagi. Maka diperlukan peralatan seperti cangkul, sekop, garpu, dan alat yang lain-lainnya. Nah, itu. Kemudian ada bahan budidaya. Ya, yang pertama benih atau bibit. Nah, sebelum melakukan budidaya tanaman, kalian harus pandai-pandai memilih benih. Nah, pilihlah benih yang bersertifikat dan sudah disahkan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikat Benih. Jika kesulitan mendapatkannya, bibit dapat dibeli di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian. Itu untuk bibit.
Kemudian ada pupuk. Pupuk diberikan untuk melengkapi tersedianya nutrisi dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh dengan subur. Jenis pupuk yang bisa digunakan adalah pupuk organik, yaitu pupuk kandang dan pupuk kompos. Nah, itu alami ya. Kalau pupuk kandang itu biasanya dari kotoran hewan, dan kalau pupuk kompos itu dari dedaunan atau dari tumbuh-tumbuhan yang telah membusuk. Nah, selain itu ada pula jenis pupuk anorganik, yaitu urea, NPK, KCI, TSP, dan CA untuk pupuk. Kemudian ada pestisida. Hama dan penyakit yang menyerang tanaman dapat dikendalikan dengan bantuan pestisida. Jenis pestisida yang bisa digunakan pun beragam. Ada pestisida alami dan ada pula pestisida buatan atau kimia. Dan juga yang selanjutnya adalah media tanam. Nah, media tanam yang baik adalah tanah yang gembur dan subur agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Tempat menanam dapat menggunakan pot polybag atau tanah petak yang sudah digemburkan. Oke, insya Allah itu yang bisa Ustaz sampaikan hari ini. Banyak salah dan kurangnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.